Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2, Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, dan saya Revana Aulia dengan NIM C1C024072. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Nah, yang pertama pengertian koreksi fiskal, di mana ini adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Menurut Suwandi, koreksi fiskal ini merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung pajak penghasilan bagi wajib pajak, badan dan wajib pajak pribadi, dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal. Nah, di sini ada dua perbedaan koreksi fiskal, yang dimana itu adalah yang pertama perbedaan waktu, di mana perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua itu perbedaan tetap ataupun permanen, di mana itu adalah perbedaan yang terjadi karena perhitungan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Selanjutnya ada jenis koreksi fiskal, itu ada positif dan negatif. Untuk positif, itu mempengaruhi laporan laba rugi dengan menimbulkan pengurangan biaya atau penambahan penghasilan yang diakui dalam laporan laba rugi komersial. Sedangkan yang negatif, itu koreksi yang mempengaruhi laporan laba rugi dengan adanya penambahan biaya yang sudah diakui dalam laporan laba rugi komersial atau pengurangan biaya yang sudah diakui dalam laporan laba rugi komersial. Nah, selanjutnya ada akun-akun koreksi fiskal, di mana ini adalah akun intinya saja. Yang pertama koreksi positif, itu ada biaya pribadi pemegang saham. Yang kedua ada pembentukan cadangan, terus ada bunga ataupun denda, biaya entertainment tanpa bukti, PPh, dan pembayaran tidak wajar ke pihak berelasi. Untuk yang negatif, itu ada sumbangan, hibah, warisan, dividen, bagian laba diterima, penghasilan final, itu seperti deposit, sewa, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada penghasilan dana pensiun. Nah, sekarang kita masuk ke rekonsiliasi fiskal, di mana ini tuh dapat diartikan sebagai pencocokan perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, di sini ada penerapan rekonsiliasi fiskal pada pos biaya, di mana yang pertama itu penghasilan ber-PPh final itu dipisahkan dari penghasilan biasa. Yang kedua ada penghasilan bukan objek pajak itu tidak dihitung dalam PKP. Dan yang ketiga biaya yang tidak dapat dikurangkan itu tidak mengurangi penghasilan bruto. Dan yang keempat ada perbedaan metode pencatatan, di mana akuntansi versus ketentuan perpajakan. Yang terakhir ada biaya terkait penghasilan final dan non-final. Itu seperti perlu penyesuaian sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, kita masuk ke teknik rekonsiliasi fiskal, di mana yang pertama itu ada penghasilan diakui akuntansi tetapi tidak diakui oleh fiskal. Yang kedua, penghasilan tidak diakui akuntansi dan diakui fiskal. Kemudian biaya diakui akuntansi tetapi tidak diakui oleh fiskal. Dan yang terakhir ada biaya tidak diakui oleh akuntansi tetapi diakui oleh fiskal. Nah, di sini ada contoh perhitungan rekonsiliasinya. Itu PT XYZ memiliki laba sebelum pajak komersial itu 42,934 miliar. Itu ada untuk koreksi positifnya, ada retro penjualan, penyusutan, dan biaya tunjangan. Itu bisa dilihat dari laporan komersial, realisasi fiskal, dan koreksinya. Itu berbeda-beda, ada yang tidak dapat dikurangkan, dan yang lainnya. Nah, lanjut untuk biaya pribadi dan tidak wajar, itu ada contohnya itu seperti perawatan kendaraan bos, listrik rumah direksi, ataupun pelatihan anak pemiliknya itu masuk. Nah, selanjutnya ada pendapatan brutonya itu seperti dividen dan sewa dicatat dalam nilai neto di laporan komersial. Nah, itu nanti udah ada nilai-nilainya. Dan yang terutang dengan asuransi tarif PPh badan 25% itu maka PPh
terutangnya 25% dikali dengan 50 miliar. Nah, nanti untuk sisa kurang bayarnya itu 12,571.500 miliar itu dikurangin dengan 441.900 ditambah 7,2 miliar itu nanti hasilnya 4,929.600 miliar. Jadi itulah sisa kurang bayarnya. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.